Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari yang indah ini, izinkan saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkatin Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah melangkah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan mengizinkan, Tuhan berkenan kepada kita hingga kita boleh memasuki hari-hari di tahun yang baru. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini ada pesan Tuhan yang harus kita dengar di pagi hari ini. Jangan melangkah di hari-hari ini kalau tidak bersama dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita mempelajari keyakinan Musa untuk tidak melupakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Musa tahu bahwa jika tanpa penyertaan dan bimbingan Tuhan, ia dan bangsa Israel akan mengalami masalah dalam perjalanan ke tanah perjanjian dan mungkin tidak akan sampai ke sana. Oleh karena itu, Musa meminta kepada Allah untuk membimbing. Bahkan Musa dan bangsa Israel tidak mau melangkah kalau Allah tidak menyertai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, padang gurun adalah daerah yang tidak bersahabat bagi siapapun juga. Tempat yang tandus, gersang, makanan maupun minuman susah ditemui. Cuaca yang ekstrim baik siang maupun malam. Dan belum lagi musuh-musuh yang harus dihadapi, baik binatang buas maupun manusia. Semuanya akan mereka hadapi di padang gurun. Saudara-saudara terkasih, padang gurun adalah rintangan yang akan menghadang dan harus dihadapi oleh setiap orang untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Padang gurun berbicara tentang masalah, pergumulan, tekanan, dan lain sebagainya. Setiap orang, setiap pribadi memiliki padang gurun masing-masing yang berbeda-beda. Saudara terkasih, apa makna melangkah bersama dengan Tuhan? Makna yang pertama adalah melangkah bersama Tuhan, artinya kita seirama dengan Tuhan. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkatin Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Mengasihi Tuhan harus dibuktikan dengan ketaatan untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Jika kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, kita juga harus setia melakukan semua kehendak-Nya, termasuk menolong sesama yang membutuhkan. Saudara-saudara terkasih, bukan hanya melayani dengan perkataan rohani saja, tetapi kita juga harus mewujudkan dalam sebuah perbuatan atau tindakan. Egoisme harus kita buang. Kita tidak akan dapat berjalan melekat dengan Tuhan jika kita tidak memprioritaskan hidup kita bagi Tuhan dan sesama. Berkomitmenlah melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh, bukan menurut kehendak sendiri. Makna yang kedua adalah melangkah bersama Tuhan, artinya senantiasa mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan sangat senang bila kita memiliki penyerahan diri penuh kepadanya, sehingga Ia dapat menuntun kita kepada kehendak dan rencananya. Saat memimpin bangsa Israel, Musa meminta tuntunan dan bimbingan kepada Tuhan
Pernyataannya, jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Adalah sebuah bukti penyerahan diri Musa kepada pimpinan Tuhan. Tuhan pun menjanjikan suatu rencana yang sempurna, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Keluaran 33 ayat yang ke-14. Selain berjanji untuk membimbing dan menyertai, Tuhan juga menjanjikan suatu ketentraman. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah menemukan orang yang punya penyerahan diri total kepada Tuhan seperti Musa ini. Terlebih-lebih di masa sekarang ini, di mana teknologi semakin canggih, yang membuat orang cenderung mengandalkan kemampuan, kepintaran, kehebatan, dan kekuatan sendiri. Karena merasa bisa mengatasi persoalan sendiri, orang tidak lagi membutuhkan tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang menempuh jalannya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Dan banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21. Saudara-saudara, banyak orang memilih untuk menempuh jalannya sendiri daripada tunduk pada pimpinan Tuhan, karena dirasa bahwa jalan yang Tuhan tunjukkan, kemana Tuhan membawa kita, tidak seperti yang kita harapkan. Memang hidup dalam penyerahan dan hidup dalam penyertaan Tuhan tidak berarti kemudian kita akan terbebas dari segala bentuk masalah dan kesulitan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah menjadi dan masalah terjadi agar supaya kita makin dekat kepada Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus, ketika Musa berserah dan tunduk kepada pimpinan Tuhan, Tuhan pun menepati janjinya. Bahkan ia memperlihatkan dirinya secara khusus kepada Musa. Dan setiap perjalanan bangsa Israel tempuh, tidak sedikit pun yang lepas dari perhatian Tuhan. Bahkan mujizat Tuhan selalu dinyatakan di sepanjang perjalanan mereka. Meskipun Tuhan tidak menunjukkan penyertaannya secara langsung, bukan berarti dia jauh dari kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Makna yang ketiga, melangkah bersama Tuhan akan sampai pada masa depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan akan sampai kepada tujuan yang diharapkan, akan sampai kepada keberhasilan dan masa depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu, marilah kita menjalani hari-hari kita di tahun yang baru ini dalam kehidupan kita hari lepas hari dengan tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Percayalah, ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita bersama dengan Tuhan, Tuhan setia melakukan kehendak-Nya. Kita pun harus setia kepadanya. Maka perlindungan Tuhan akan dinyatakan bagi kita, dan kita akan sampai pada masa depan yang penuh harapan. Saudara-saudara terkasih, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menolong kita, memotivasi kita, membuat kita semangat menjalani hari-hari kita ke depan, karena ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berjalan bersama Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.